Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Hari ini kita belajar tentang tata bahasa dalam bahasa Arab yang dinamakan kana wa ikhwatuha, kana dan teman-temannya. Di sini kalian akan belajar tentang penggunaan kana. Silahkan kalian simak video yang Ibu persembahkan untuk kalian hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami tata bahasa yang disebut dengan kana wa ikhwatuha. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai dalam bahasa Arab dikenal ada beberapa amil atau faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Artinya ketika ada faktor-faktor ini, maka mubtada dan khobar yang hukum asalnya wajib marfu menjadi berubah. Faktor ini disebut dengan amil nawasikh atau faktor perusak. Amil nawasikh ada 3. Yang pertama, kana dan yang semisalnya. Amil kana dan yang semisalnya menjadi khobar mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Yang kedua, inna dan yang semisalnya. Kebalikan dari kana dan yang semisalnya, amil inna dan yang semisalnya menjadikan mubtada menjadi mansub dan khobar tetap marfu. Yang ketiga, dhanna dan yang semisalnya. Amil dhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan khobar menjadi mansub. Misalnya, untuk jumlah ismiyah, Zaidun mujtahidun. Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil kana menjadi kana Zaidun mujtahidan. Zaid itu bersungguh-sungguh. Ketika diawali amil inna menjadi inna Zaidan mujtahidun. Sesungguhnya Zaid itu bersungguh-sungguh. Dan ketika diawali amil dhanna menjadi dhonantu Zaidan mujtahidan. Aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh. Perhatikanlah ketika contoh di atas. Ketika ada amil nawasikh, hukum mubtada dan khobar yang awalnya marfu, dua-duanya berubah menjadi mansub salah satunya, atau menjadi mansub keduanya. Pada video ini kita akan belajar kana dan yang semisalnya, atau kana wa akhwatuha. Amil kana dan yang semisalnya menjadikan khobar mansub, sedangkan mubtada tetap marfu. Ketika ada kana, maka istilah mubtada khobar berubah, di mana mubtada menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Misalnya, Ahmadu nasyiyatun. Ketika ditambah kana, akan menjadi kana Ahmadu nasyiyata. Ahmad itu rajin. Maka Ahmadu menjadi isimnya kana atau marfu, dan nasyiyata menjadi khobarnya kana atau mansub. Contoh lain, Maryamu jamilatun. Ketika ada kanat, menjadi kanat Maryamu jamilatan. Maryam itu cantik. Maka Maryamu menjadi isimnya kanat atau marfu, dan jamilah menjadi khobarnya kanat atau mansub. Tidak hanya kana yang bisa merubah hukum mubtada khobar seperti ini. Ia memiliki saudara-saudara atau akhwatu kana yang memiliki pengaruh sama. Kata tersebut adalah kana atau ada, terjadi. Kana Hamidun ustadan. Hamid dahulu adalah seorang guru. Amsa, memasuki waktu sore. Amsatul labu roji'ina. Di sore hari, para siswa pulang. Asbaha, memasuki waktu subuh. Asbahal bardu syadidan. Di pagi hari, sangat dingin. Adha, memasuki waktu duha. Adhal muslimuna musallina. Di waktu duha, orang Islam sholat. Dhalla, pada waktu siang. Dhallal mat'ru nazilan. Di waktu siang, hujan turun. Bata, pada waktu malam. Batat tiflu naiman. Di malam hari, anak kecil tidur. Soral khubzu rohiyason. Roti menjadi murah. Laisa, tidak. Laisa zaidun nasyiyatan. Zaid tidak rajin. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Atau senantiasa. Mazala zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu.
Dan tasrif dari fi'al-fi'al di atas, artinya yang menjadi amil bukan hanya bentuk fi'al madinya saja, melainkan juga turunan atau tasrif dari fi'al madi seperti fi'al mudhari dan fi'al amar. Misalnya untuk fi'al kana, maka bentuk fi'al mudharinya juga memiliki pengaruh yang sama terhadap mubtada dan khobar. Misalnya, yakunu Zaidun aliman. Zaid sekarang orang berilmu. Kun aliman. Jadilah kamu orang berilmu. Susunan kalimat kana dan yang semisalnya adalah fi'il, kemudian isim fi'il, dan khobar fi'il. Contohnya, kana Zaidun mujtahidan. Zaid itu bersungguh-sungguh. Maka kana merupakan fi'il madi naqis, dan Zaidun adalah isim kana, dan mujtahidan adalah khobar kana. Contoh lain, laisa Zaidun mujtahidan. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Maka laisa merupakan fi'il madi naqis, dan Zaidun adalah isim laisa. Kemudian mujtahidan adalah khobar laisa. Contoh lain, asbahal bardu syadidan. Di waktu pagi sangat dingin. Maka asbaha merupakan fi'il madi naqis, dan al-bardu adalah isim asbaha, serta syadidan adalah khobar asbaha. Kaidah kana dan yang semisalnya. Pertama, mubtada berubah namanya menjadi isim fi'il dan i'rabnya tetap marfu. Yang kedua, khobar berubah namanya menjadi khobar fi'il dan i'rabnya berubah menjadi mansub. Dan yang ketiga, kana dan saudara-saudaranya seluruhnya adalah fi'il naqis atau kurang. Disebut naqis karena fi'il ini tidak cukup dengan fa'il, melainkan harus memiliki isim dan khobar. Contoh di dalam Al-Quran. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Pada hari itu, manusia akan seperti anai-anai yang bertebaran. لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. Tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? إِنَّ شَأْنُ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Demikian dars yang ke-20. Semoga bermanfaat.